Shalom sobat muda yang dikasih Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami, ini doa kami, ini harapan kami. Haleluya, amin. Shalom sobat muda yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Kristus mengubah kehidupan. Kita buka dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-21. Bunyi kebenaran firman Tuhan mengatakan, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Firman ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, ingin mengingatkan mereka bahwa semua orang telah berdosa dan berada dalam kuasa maut. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka bahwa semua orang telah berdosa dan berada dalam kuasa maut. Kenapa Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada mereka? Karena pada saat itu teman-teman dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada jemaat-jemaat di sana yang merupakan Kristen Yahudi. Mereka membanggakan diri mereka dengan status keyahudian mereka. Mereka kira dengan mereka melakukan hukum Taurat, mereka kira dengan mereka melakukan apa yang baik menurut hukum Taurat, mereka bisa menyelamatkan diri mereka dari maut. Tapi Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka bahwa semua orang tidak bisa menyelamatkan dirinya. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya tanpa campur tangan Tuhan. Sehingga teman-teman dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah turun ke dalam dunia, Yesus turun ke dalam dunia untuk menebus dosa saya dan teman-teman. Tuhan memperbaiki hubungan kita dengan Dia, dan kita mendapatkan tempat yang layak, kita mendapatkan tempat yang istimewa dari surga. Sesuai dengan tema khotbah kita, sesuai dengan tema kita pasca tahun ini yang berbunyi Kristus mengubah kehidupan. Di ayat ini teman-teman yang dikasih, ada dua kuasa yang dibicarakan oleh Rasul Paulus, yaitu kuasa dosa yang ada di dalam maut dan kuasa kebenaran untuk hidup yang kekal. Kuasa dosa, kita tahu bahwa dulunya kita berada dalam kuasa dosa, dulunya kita berada dalam kuasa kegelapan. Hari-hari ini teman-teman dikasih oleh Tuhan, jika hari-hari ini teman-teman masih ada dalam kuasa kegelapan, saya mengajak kita semua untuk kita meninggalkan kegelapan itu. Mari kita berada dalam kebenaran firman Tuhan, kita tinggal dalam Yesus. Kuasa kegelapan ini teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia berada dalam kuasa kegelapan, sehingga Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus dosa kita semua. Sebenarnya kita manusia yang tidak layak untuk mendapatkan kemuliaan, kita manusia yang tidak layak untuk mendapatkan surga itu. Tapi Yesus datang ke dalam dunia untuk memperbaiki hubungan kita, teman-teman dikasih oleh Tuhan. Kita semua telah berdosa, dan kuasa kebenaran ini teman-teman, sejak Yesus mati di kayu salib, apakah ada perubahan dalam kehidupan kita? Sejak Yesus mati di kayu salib, apakah ada perubahan? Apakah yang Tuhan rubah dalam kehidupan kita? Yang Tuhan rubah ialah dulunya kita tidak layak, dulunya kita orang berdosa, dulunya kita tidak layak untuk mendapatkan tempat kemuliaan itu. Tuhan Yesus melayakkan kita semua. Tuhan sendiri yang datang untuk menyelamatkan manusia, karena Ia begitu mengasihi manusia. Allah sungguh mengasihi manusia. Hari-hari ini teman-teman dikasih oleh Tuhan, apakah kita sudah mengasihi Tuhan? Apakah kita sungguh mengasihi Tuhan dalam setiap kehidupan kita? Allah mengasihi kita. Teman-teman, di sini kita bisa melihat bahwa kehidupan manusia yang buruk mengalami sebuah perubahan yang meresponi karya keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan. Karya keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus secara cuma-cuma buat kita semua. Kita semua manusia sudah berdosa dan kita tidak melayakkan, kita tidak layak untuk mendapatkan tempat kemuliaan itu. Allah sungguh baik dalam setiap kehidupan kita. Dia turun ke dalam dunia untuk membawa kita. Jika kita terus tetap taat dan berada dalam kuasa kasih karunia itu, ada dalam kuasa kebenaran itu, dan kita merenungkan kebenaran itu dari hari ke hari, maka kehidupan saya dan teman-teman akan dibarui dari hari ke hari, dan kita akan sama dengan pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya. Dan kebenaran firman Tuhan juga mengatakan, kalau engkau tinggal dalam, maka aku akan tinggal di dalam. Dan kalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka kita akan berbuah dalam kehidupan kita. Sejak kita tinggal di dalam Yesus, apakah ada buah dalam kehidupan kita? Buah apa yang kita peroleh? Apakah buah kebaikan atau buah kejahatan? Jawabannya ada dalam hidup saya dan teman-teman. Dan pada hari ini teman-teman, jika teman-teman masih
belum mempunyai buah kebaikan, mari saya mengajak teman-teman kita mempunyai buah-buah yang baik, agar dalam kehidupan kita menjadi surat yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang, menjadi kota yang terletak di atas gunung yang dapat dilihat oleh semua orang. Dan hari-hari ini teman-teman dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai anak muda harus menjadi teladan, harus menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita tinggal dalam kebenaran itu, maka kehidupan kita akan dipimpin oleh kebenaran firman. Kehidupan kita yang buruknya akan dipimpin kepada jalan yang benar. Dan hari-hari ini teman-teman dikasih oleh Tuhan, jika kehidupan kita belum dirubah, mari hari-hari ini kita merubah kehidupan kita dengan Tuhan. Dalam setiap kehidupan kita tidak bisa merubah kehidupan kita, karena kita semua adalah manusia yang terbatas. Sebagai manusia teman-teman dikasih Tuhan, kita tidak bisa merubah kehidupan kita tanpa campur tangan Tuhan. Dan hari-hari ini teman-teman, kita juga dilayakkan untuk mendapatkan bagian dalam hidup yang kekal yang telah disiapkan oleh Tuhan bagi umat yang percaya kepadanya. Bagi umat yang percaya kepadanya teman-teman, kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Jikalau kita tidak percaya, maka kita tidak akan diselamatkan. Bukankah hanya kita percaya, kita harus melakukan kebenaran firman-Nya, dan kita harus tetap memegang apa yang dijanjikan Tuhan. Dan mari hari-hari ini teman-teman dikasih oleh Tuhan, mari kita terus berada dalam kuasa kebenaran, bukan dalam kuasa kegelapan itu teman-teman. Dan marilah kita hari-hari ini untuk kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan Tuhan. Marilah kita hari-hari ini tinggal di dalam naungan Tuhan. Dan kesimpulan dari kebenaran firman Tuhan, marilah menjadi generasi yang bermanfaat. Kesempatan ini untuk terus memancarkan kasih. Marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat, pribadi-pribadi yang berdampak, pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan. Marilah kita tetap melayani Tuhan di gereja kita, dalam kehidupan kita teman-teman di hari-hari ini. Marilah kita tetap melayani Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini saja kebenaran firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengar boleh tertanam dalam hati kami. Ini doa kami, ini harapan kami Bapa. Haleluya, amin. Shalom.